makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin. Selama puluhan tahun, dunia dicekoki satu narasi tunggal. Militer Israel tak tersentuh dan Mossad tak pernah gagal. Tapi, Juni 2025 mengubah sejarah selamanya. Apa yang digadang-gadang sebagai serangan kilat preemptif untuk melenyapkan Iran justru berubah menjadi mimpi buruk selama 12 hari bagi Tel Aviv. Bayangkan, alutsista seharga ratusan triliun rupiah rontok seperti lalat di langit Tehran. Bukan cuma itu, jantung pertahanan intelijen mereka, Mossad, baru saja mengalami kebocoran data terbesar sepanjang sejarah. Dokumen nuklir, identitas agen, hingga rencana rahasia kini diklaim berada di meja kerja Ayatollah Khomeini. Apakah ini akhir dari dominasi Zionis di Timur Tengah? Atau awal dari kehancuran total yang belum pernah kita bayangkan? Simak analisis mendalam yang tidak akan Anda temukan di media mainstream Barat. Selamat datang di Deretan Fakta, dan inilah fakta sebenarnya. Sebelum kita masuk ke intinya, bantu agar konten edukatif seperti ini tidak tenggelam oleh algoritma. Cukup 1 detik, tekan like dan subscribe. Jangan biarkan informasi valid ini lewat begitu saja. Sudah? Oke, mari kita masuk ke intinya. Bulan Juni 2025 akan selalu dikenang sebagai momen di mana arogansi militer bertemu dengan tembok realitas yang keras. Israel tidak sekadar membalas serangan, mereka meluncurkan inisiatif perang total yang telah disiapkan selama 1 dekade. Doktrin mereka sederhana, namun brutal. Serang lebih dulu, hancurkan nuklir mereka, dan lumpuhkan Iran sebelum matahari terbit. Ini adalah pertaruhan terbesar Zionis sejak Perang 1967. Dengan dukungan intelijen satelit Amerika Serikat dan armada jet tempur siluman F-35 Adir yang diklaim tak terdeteksi radar, Tel Aviv percaya diri bahwa langit Teheran akan menjadi taman bermain mereka. Narasi yang dibangun sangat meyakinkan. Iran akan lumpuh dalam 24 jam pertama. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Intelijen Israel melakukan kesalahan kalkulasi yang fatal. Mereka mengira Iran masih menggunakan sistem pertahanan usang era Soviet. Faktanya, Iran telah diam-diam menyempurnakan perisai langit mereka sendiri. Begitu armada udara Israel memasuki zona merah, radar kuantum Iran menyala. Kegelapan malam seketika berubah menjadi neraka bagi para pilot Israel. Sistem pertahanan udara Bafar 373 yang sering diremehkan Barat ternyata memiliki daya jangkau dan akurasi yang mengerikan. Rudal-rudal hypersonik Iran tidak mengejar bayangan, mereka mengejar panas mesin jet dengan presisi bedah. Apa yang direncanakan sebagai pembantaian presisi oleh Israel berbalik menjadi jebakan maut yang mematikan. Ilusi superioritas udara itu hancur berkeping-keping bersamaan dengan jatuhnya jet-jet tempur kebanggaan mereka ke tanah Persia. Jika ada satu hal yang membuat para jenderal di Tel Aviv tidak bisa tidur nyenyak, itu bukanlah jumlah tentara yang gugur, melainkan bon tagihan perang yang nilainya tidak masuk akal. Langit Iran tidak hanya menjadi medan tempur, tapi berubah menjadi kuburan massal bagi aset paling elit Zionis. Kita bicara tentang Hermes 900, Raja Langit seharga 150 miliar rupiah per unit yang rontok tak berdaya dihantam rudal lokal. Namun itu belum seberapa. Iran juga mengklaim menjatuhkan Heron TB, drone raksasa seukuran pesawat komersial yang dikenal sebagai Aitan. Secara total, estimasi kerugian Israel termasuk biaya operasional dan alutsista yang hancur mencapai angka gila 18 miliar dolar AS atau hampir 300 triliun rupiah. Uang sebanyak itu hangus hanya dalam 12 hari tanpa menghasilkan kemenangan sedikit pun. Tapi tunggu, kerugian uang bisa diganti, namun hilangnya rahasia teknologi adalah kiamat. Puing-puing drone yang jatuh itu tidak hancur total. Iran menemukan bom pintar M-Holid dan sensor optik super canggih dalam kondisi utuh.
Ini adalah mimpi buruk terbesar bagi industri pertahanan Barat. Saat ini, di balik tembok tebal fasilitas riset Garda Revolusi, para insinyur terbaik Iran sedang melakukan reverse engineering. Mereka membongkar otak drone Israel, mempelajari kode enkripsinya, dan meniru teknologinya. Israel secara tidak sengaja telah menyumbangkan teknologi militer tercanggih mereka kepada musuh bebuyutannya. Bayangkan, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kita mungkin akan melihat drone buatan Iran yang memiliki kemampuan setara atau bahkan lebih mematikan dari milik Israel, yang dibangun dari bangkai kegagalan Zionis itu sendiri. Kekalahan paling memalukan Israel sejatinya tidak terjadi di medan laga, melainkan di lorong-lorong gelap dunia spionase. Mossad, institusi yang selama ini dianggap sebagai dewa intelijen tak tersentuh, dipaksa berlutut. Rencana besar mereka untuk menghancurkan Iran dari dalam melalui sabotase dan pembunuhan ilmuwan berbalik menjadi bencana bunuh diri. Iran tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan operasi kontra intelijen paling brutal dalam sejarah modern. Bak jaring raksasa yang ditarik, Teheran menciduk lebih dari 21.000 individu yang diduga sebagai mata-mata atau kolaborator. Jaringan sel tidur yang dibangun Mossad selama puluhan tahun dengan biaya miliaran dolar diberangus habis hingga ke akar-akarnya hanya dalam tempo singkat. Para pengkhianat dieksekusi dan jalur komunikasi rahasia diputus total. Mossad tidak hanya kehilangan mata dan telinganya di Iran, mereka kehilangan harga dirinya. Namun, pukulan yang mematikan datang setelahnya. Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib, menjatuhkan bom berita yang membuat Tel Aviv gemetar. Iran berhasil menyita ribuan terabyte dokumen strategis langsung dari jantung pertahanan Israel. Kita tidak sedang berbicara tentang memo diplomatik remeh. Klaim ini menyangkut data paling sakral, cetak biru fasilitas nuklir di Mona, identitas lengkap agen lapangan Mossad yang tersebar di seluruh dunia, hingga rencana pertahanan militer Israel untuk 10 tahun ke depan. Jika data ini benar ada di tangan Tehran, maka Israel sedang ditelanjangi di panggung dunia. Setiap agen mereka kini dalam bahaya. Setiap fasilitas rahasia mereka kini transparan. Ini bukan sekadar kebocoran data. Ini adalah kiamat intelijen yang memaksa Israel harus merombak total seluruh struktur pertahanan nasionalnya dari nol. Di balik ledakan rudal, ada agenda yang jauh lebih ambisius dari Washington dan Tel Aviv, regime change atau pergantian kekuasaan. Mereka mempertaruhkan segalanya pada satu hipotesis naif bahwa hujan bom akan memicu kerusuhan sipil, memecah belah rakyat, dan akhirnya meruntuhkan pemerintahan Ayatollah dari dalam. Namun, realitas geopolitik menampar wajah mereka dengan sangat keras. Serangan asing tidak memicu revolusi, melainkan menyalakan api nasionalisme yang membakar semangat perlawanan rakyat. Warga Iran yang mungkin memiliki kritik internal seketika melupakan perbedaan mereka dan bersatu padu saat kedaulatan tanah airnya diinjak-injak asing. Alih-alih runtuh, rezim justru mendapatkan legitimasi baru yang lebih kuat sebagai pelindung bangsa melawan agresi Zionis. Narasi Barat tentang pembebasan Iran terbukti hanyalah fantasi kosong yang gagal total di lapangan. Kegagalan ini semakin lengkap ketika kita melihat aspek fisik. Propaganda Barat sempat bersorak merayakan kehancuran fasilitas nuklir utama di Natanz dan Fordo. Tapi faktanya, kerusakan itu hanyalah goresan kecil di kulit baja program strategis Iran. Dengan rantai pasok yang mandiri dan insinyur yang tangguh, Iran memulihkan kapasitas produksinya dalam kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam hitungan minggu, bukan tahun, sentrifugal kembali berputar dan pengayaan uranium berlanjut ke level yang lebih tinggi. Pengakuan pahit pun mulai terdengar dari para diplomat Amerika, menyadari bahwa strategi sanksi maksimum dan agresi militer telah tumpul. Israel dan sekutunya kini terjebak dalam mimpi buruk strategis. Musuh yang mereka coba bunuh justru bangkit lebih kuat, lebih bersatu, dan kini memiliki alasan yang sah untuk mempercepat program nuklir mereka tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Sejarah akan mencatat perang 12 hari di tahun 2025 sebagai lonceng kematian bagi hegemoni Israel di Timur Tengah. Pelajaran mahal ini mengajarkan satu hal mutlak. Kesombongan teknologi tidak akan pernah bisa mengalahkan ketahanan strategi. Israel menutup perang ini dengan kerugian ganda yang fatal, kehilangan miliaran dolar alutsista,
dan yang lebih parah, kehilangan mitos tak terkalahkan mereka. Di sisi lain, Iran keluar dari kepulan asap mesiu bukan sebagai korban yang merintih, melainkan sebagai pemenang yang kini memegang kartu truf mematikan, data rahasia musuhnya sendiri. Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Teheran. Dengan cetak biru pertahanan Zionis yang sudah mereka bedah dan pelajari, seberapa dahsyat kehancuran yang bisa mereka lepaskan jika Perang Jilid 2 meletus? Apakah tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir kita melihat Israel di peta dunia? Atau Zionis masih menyimpan senjata rahasia lain? Dunia sedang berubah drastis dan faktanya seringkali lebih mengerikan dari fiksi. Bagaimana menurut Anda? Tulis prediksi gila kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa hancurkan tombol like, share video ini ke teman-teman diskusi kalian, dan pastikan sudah subscribe Deretan Fakta agar tidak ketinggalan update intelijen yang disembunyikan media barat. Saya Valentina, undur diri. Sampai jumpa di Medan Fakta selanjutnya.